Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rauda Tanjung. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul meningkatkan konsentrasi belajar anak melalui kegiatan gerak dan lagu pada sentra seni di kelompok B TK Raudatul Amin Selonsa Morowali. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Menurut Sameto 2010, konsentrasi belajar anak adalah pemusatan perhatian seseorang terhadap suatu objek atau kegiatan belajar yang dapat memungkinkan seseorang menerima, merespon, atau memahami informasi yang secara optimal. Menurut Undang-Undang 2023 Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membantu anak didik mengembangkan potensi jasmani maupun rohani sebagai persiapan untuk kehidupan selanjutnya. Sehingga di TK Raudatul Amin sangat membutuhkan yang namanya kreativitas yang membangun konsentrasi belajar anak melalui kegiatan gerak dan lagu dalam satu area atau wadah di sentra seni. Baiklah, adapun rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ini bagaimana caranya kita untuk meningkatkan konsentrasi belajar anak di TK Raudatul Amin. Adapun tujuan penelitian yaitu bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi belajar anak melalui kegiatan gerak dan lagu pada anak kelompok B di TK Raudatul Amin Selonsa. Adapun bagian D-nya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu terbagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktik. Manfaat teori yaitu sebagai masukan atau referensi pembaca atau peneliti dalam hal untuk mengembangkan konsentrasi anak melalui kegiatan gerak dan lagu pada jenjang pendidikan anak usia dini. Adapun manfaat praktiknya yang pertama bagi guru. Bagi guru memberikan alternatif pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan pembelajaran itu yang dapat meningkatkan pembelajaran secara optimal. Nah, yang kedua itu bagi sekolah. Bagi sekolah itu sebagai bahan masukan atau pengembangan program pembelajaran yang berbasis seni yang diterapkan di lingkungan pendidikan anak usia dini. Adapun bagi anak ini membantu anak mengembangkan potensi mereka dengan hal yang menyenangkan, seperti dapat mengembangkan aspek kognitif, seni, fisik motorik, seperti itu. Jadi mereka dapat merespon pembelajaran dengan baik. Nah, adapun bagi peneliti itu meningkatkan pengetahuan peneliti tentang bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar anak melalui kegiatan gerak dan lagu. Baiklah. Definisi operasional. Definisi operasional itu ada 3 poin. Yang pertama itu konsentrasi belajar anak. Konsentrasi belajar anak yaitu kemampuan anak untuk memusatkan perhatian atau memusatkan perhatiannya pada suatu objek dengan kegiatan yang menyenangkan atau kegiatan tugas pembelajaran dalam jangka waktu tertentu tanpa mudah teralihkan oleh hal-hal yang di sekitarnya. Adapun yang kedua itu kegiatan gerak dan lagu. Kegiatan gerak dan lagu ini adalah aktivitas pembelajaran yang dapat menggabungkan unsur musik, irama, atau gerakan tubuh serta ekspresi anak. Nah, adapun yang ketiga itu sentra seni. Sentra seni ini adalah salah satu area kegiatan belajar di PAUD yang berfokus pada mengembangkan kreativitas, ekspresi diri, serta kepekaan estetika anak melalui berbagai kegiatan seperti mewarnai, menyanyi, menggambar, seperti itu. Nah, bagian 2 itu ada tinjauan pustaka. Bab 2 tinjauan pustaka. Pengembangan kemampuan konsentrasi anak.
Nah, pengertian kemampuan konsentrasi anak yaitu kemampuan di mana anak dapat memusatkan perhatiannya pada suatu objek dalam jangka waktu yang ditentukan, seperti itu. Adapun penting kemampuan konsentrasi anak, dia sangat penting dalam meningkatkan kemampuan anak dikarenakan dapat memicu konsentrasi atau mengembangkan aspek kognitifnya, seperti itu. Yang ketiga itu karakteristik kemampuan konsentrasi anak. Yang pertama itu konsentrasi masih bersifat fokus tunggal. Ada beberapa poin. Yang pertama itu konsentrasi masih bersifat fokus tunggal, di mana konsentrasi anak itu masih berada di satu titik atau lebih fokus kepada yang satu saja dalam waktu durasi itu biasa 3 sampai 5 menit. Baiklah, yang kedua itu rentang perhatian relatif singkat namun mulai meningkat. Nah, rentang perhatian relatif singkat namun mulai meningkat, di mana anak-anak yang berusia 5 atau 6 tahun itu masih mudah teralihkan dengan hal-hal yang ada di lingkungannya. Tapi mereka perlahan-lahan dengan hal yang mereka minati atau hal yang mereka sukai, konsentrasi belajarnya itu perlahan-lahan akan meningkat, seperti itu. Nah, bagian C itu konsentrasi bergantung pada stimulus eksternal. Maksudnya di lingkungannya mereka itu lebih cenderung suka bermain, misalnya disuruh menyanyi atau mendengarkan atau melihat video, yang lain masih mengikuti instruksinya, tapi ada satu anak yang mudah teralihkan, seperti itu. Jadi tergantung anak sang satu suka bermain, tapi anak yang satu melihat yang lain itu akhirnya mereka terganggulah konsentrasi belajar anak yang si A ini, seperti itu. Nah, jadi faktor konsentrasi itu tergantung stimulus eksternalnya. Nah, yang berikutnya membutuhkan dukungan dan bimbingan guru. Di mana-mana setiap kegiatan itu pasti ada yang namanya dukungan atau bimbingan guru-guru. Ah, di sini kita peran sebagai peneliti atau guru memandu mereka, memberikan perhatian kepada mereka supaya mereka bisa memperhatikan kita. Atau ketika mereka ada yang tidak bagus moodnya, mereka guru memberikan arahan kepada mereka atau menganalisis ekspresinya mereka atau menganalisis apa perasaannya mereka, seperti itu. Berikutnya itu ada konsentrasi berkaitan dengan emosi dan rasa percaya diri, ya. Di mana-mana itu konsentrasi itu berkaitan dengan yang namanya emosi dan rasa percaya diri. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika ada satu anak yang mempunyai perasaan yang tidak bagus atau bad mood atau bisa dibilangkan dia sedih atau bagaimana, mereka disuruh melakukan kegiatan ini pasti mereka juga rasa seperti apa lah ya. Maksudnya dalam artian mereka belum bisa mengekspresikan apa yang ada ditampilkan di video itu. Jadi kita sebagai guru itu mengarahkan dia, memberikan dia rasa yang aman, nyaman, sehingga mereka menimbulkan tingkat rasa percaya dirinya. Nah, yang berikutnya perhatian bersifat situasional atau kontekstual, di mana perhatian bersifat situasional maksudnya seperti yang saya jelaskan tadi itu, di saat anak-anak yang lain mengikuti instruksi dan anak lain yang tidak bisa, kita sebagai guru itu melihat situasinya. Oh, ada anak satu yang tidak mengikuti arahan ini. Kenapa? Apa penyebabnya? Kita sebagai guru kita melihat mereka, kita kaji lagi mereka punya perasaan, seperti itu. Ada mulai berkembangnya kontrol diri atau faktor internal. Faktor internal seperti dalam rumah atau kebiasaan dalam rumah atau ada hal yang kegiatannya dalam rumah itu mereka belum selesai, tiba-tiba maksudnya ada hal yang membuat mereka sedih. Sampai datang di rumah itu sampai datang ke sekolah itu perasaan mereka juga jadinya akhirnya tidak bagus, seperti itu. Mulai berkembang kontrol diri itu di saat mereka melakukan kegiatan
Ya, melakukan kegiatan, ada mereka yang sudah bisa mengatasi masalah mereka atau memahami perasaan mereka atau mengontrol diri mereka. Seperti itu. Berikutnya ada tahap-tahap perkembangan konsentrasi anak. Yang pertama itu usia 0 sampai 2 tahun, tahap di mana tahap awal perhatian sensomotorik, di mana anak usia 0 sampai 2 tahun itu rasa fokusnya mereka itu mereka lebih berfokus pada suara, bunyian atau gambar yang bisa dibilang gambar yang mencolok atau yang menarik buat mereka, yang penuh dengan warna. Sedangkan usia 2 sampai 4 tahun yaitu eh, tahap di mana asosiatif. Nah, baiklah, perkembangan usia tahap 2 sampai 4 tahun atau tahap asosiatif, di mana tahap anak di usia seperti ini mulai meningkat durasinya itu 3 sampai 5 menit dengan hal yang mereka sukai. Nah, adapun usia 4 atau 6 tahun atau tahap perhatian stabil atau mulai terarah, di mana anak sudah mulai atau rentan konsentrasi ini tuh meningkat hingga 10 sampai 15 menit. Nah, anak sudah mulai bisa memperhatikan video atau musik atau gambar yang mereka senangi. Seperti itu. Dan mereka sudah mulai memahami instruksi 2 sampai 3 langkah sekaligus. Berikutnya ada tahap usia 6 tahun ke atas, di mana tahap usia 6 tahun ke atas ini tahap perhatian stabil atau terencana. Memasuki usia sekolah dasar awal, anak mulai menunjukkan perhatian yang lebih stabil atau sistematis. Konsentrasi anak itu bisa bertahan 20 hingga 30 menit. Nah, dengan kegiatan yang mereka senangi atau mereka sukai dan mereka mudah mengikuti instruksi yang ibu guru berikan kepada mereka, dan mereka sudah mulai mengembangkan hal-hal untuk strategi untuk tetap fokus pada kegiatan pembelajaran. Nah, berikutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan konsentrasi anak. Yang pertama itu faktor internal, faktor internal di mana faktor internal anak itu sangat bergantung pada perkembangan usia dan kematangan otak anak. Nah, perkembangan usia di mana usia 2 tahun, perkembangan otaknya itu masih melalui dengan suara, dibandingkan dengan anak usia 4 tahun, mereka sudah mulai merespon yang namanya instruksi atau video yang diarahkan. Nah, itu tergantung dari faktor perkembangan. Yang kedua itu kondisi fisik dan kesehatan. Nah, anak yang mempunyai fisik yang normal dengan anak yang mempunyai anak berkebutuhan khusus itu sangat berbeda. Tingkat konsentrasi mereka itu sangat berbeda. Yang ketiga itu motivasi dan minat. Nah, ketika kita memaksakan anak dengan hal yang mereka tidak sukai, dengan anak yang suka dengan kegiatan tersebut sangat berbeda. Nah, tahapan ini sangat berbeda, tergantung motivasi dan minat mereka, yaitu salah satu yang dapat mengganggu konsentrasi belajar anak atau yang dapat meningkatkan konsentrasi belajar anak. Berikutnya itu ada kematangan emosional, di mana emosional anak itu di usia 2 tahun dan 4 tahun atau 5 tahun ke atas itu sangat berbeda. Nah, yang di usia 2 tahun masih belum mengerti yang namanya instruksi. Mereka belum bisa mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Sedangkan yang usia 5 tahun mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Seperti itu. Yang berikutnya kemampuan kognitif. Nah, di mana-mana setiap anak itu mempunyai kemampuan kognitif yang berbeda. Nah, sangat berbeda seperti itu. Berikutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya yang mempengaruhi perkembangan konsentrasi anak. Yang pertama itu lingkungan belajar. Di mana lingkungan belajar yang aman dan nyaman pasti anak-anak bisa belajar dengan fokus, bisa mengikuti instruksi dengan fokus. Baru yang kedua,
Peran guru dan pola pengasuh. Kita sebagai peran guru melihat anak-anaknya kita yang lagi misalnya mereka lagi memusatkan perhatiannya kepada kita juga memperhatikan mereka seperti itu. Kita sebagai guru juga membimbing mereka untuk bagaimana caranya mereka bisa fokus dengan apa yang kita lakukan. Dengan cara menyanyi atau memberikan gerakan mereka menimbulkan rasa senang. Akhirnya mereka yang tadinya bad mood atau yang tadinya tidak memperhatikan, mereka jadi perhatikan karena mereka suka dengan yang berbunyi, bergerak itu mereka lebih suka daripada metode yang kita terangkan kepada anak atau ceramah seperti itu. Berikutnya ada media dan mode pembelajaran. Ya, faktor eksternalnya termasuk media dan mode pembelajaran. Media yang kita lakukan seperti yang sekarang saya lakukan itu media pembelajaran berbasis bermain. Apa namanya? Mode pembelajarannya itu dengan bernyanyi, bergerak, begitu ceritanya. Jadi akhirnya anak-anak jadi lebih happy dalam proses pembelajaran itu mereka lebih happy. Adapun kondisi sosial dan hubungan teman sebaya. Nah, ini juga kebanyakan anak-anak yang suka mengganggu temannya, akhirnya terganggulah tingkat konsentrasi belajarnya dia. Karena kita tidak bisa juga atasi anak-anak yang tiba-tiba suka bermain sendiri atau suka-suka teman-temannya, kita cuma bisa mengarahkan kepada anak, supaya jangan lagi lakukan seperti itu karena sangat mengganggu teman yang lagi konsentrasi dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Adapun yang berikut itu kebiasaan di rumah. Kebiasaan di rumah sangat berpengaruh juga. Anak yang di kebiasaan rumahnya teratur, maksudnya disiplin sama orang tuanya, dengan anak yang tidak disiplin di rumah, pas di sekolah itu mereka sangat-sangat perbedaannya sangat kentara. Di mana anak yang disiplin itu lebih mudah kita memberikan instruksi kepada mereka ketimbang anak yang kebiasaan di rumah itu mereka dalam istilahnya itu mereka tidak teratur itu sulit untuk diarahkan seperti begitu. Berikutnya ada media, gerak, dan lagu. Bagian B. Bagian B, media, gerak, dan lagu. Pengertian media. Media ini adalah sarana atau alat dalam proses pembelajaran yang kita berikan kepada anak. Gerak dan lagu adalah kegiatan atau aktivitas yang dapat menggabungkan antara gerakan, musik, irama dalam kegiatan yang menyenangkan seperti itu. Manfaat media gerak dan lagu ini sangat bermanfaat. Yang pertama, untuk memberikan kenyamanan kepada anak, memberikan rasa aman kepada anak, memberikan rasa yang ekspresif atau membuat anak-anak menjadi bersemangat, sangat menyenangkan karena diiringi dengan musik dan lagu dan anak-anak mudah memahami apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan kepada mereka seperti itu. Berikutnya ada langkah-langkah penerapan media dan gerak dan lagu. Langkah-langkahnya yang pertama, kita memberitahukan kepada mereka bahwa tema yang kita berikan seperti tema diriku. Nah, sekarang kita masuk ke tema diriku. Nah, di sini ibu guru akan memberikan metode pembelajaran yang berbasis permainan dengan kegiatan gerak dan lagu. Nah, kita kasih lihatlah videonya gerak dan lagunya sambil kita mengikuti instruksi. Dan di sini kita tidak bisa juga memberikan durasi yang lama karena mereka itu pusat perhatiannya itu masih berpusat 5 sampai 15 menit atau 10 menit saja. Nah, seperti itu. Memberikan durasi yang singkat dan jelas. Berikutnya penutupan atau melakukan refleksi tanya jawab kepada anak. Seperti itu. Berikutnya ada bagian C. C adalah sentra seni. Sentra seni sebagai wahana pengembangan konsentrasi anak. Sentra seni itu merupakan salah satu kegiatan dalam pembelajaran berbasis sentra atau Beyond Centers and Circle Time, di mana di dalam sentra seni itu anak diberikan kesempatan untuk berekspresi, berkreasi, berimajinasi dalam berbagai kegiatan seperti menggambar, menyanyi, menari, atau bermain musik seperti itu.
Berikutnya bagian D, penelitian yang relevan. Penelitian yang saya lakukan ini sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suliasti LST 2021 dengan judul meningkatkan konsentrasi belajar anak usia dini melalui metode gerak dan lagu. Kelompok A di PAUD IT Lukmanul Hakim, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Di sini menunjukkan bahwa penerapan media gerak dan lagu dapat meningkatkan konsentrasi belajar anak secara signifikan. Nah, yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Asrul, dan Handayani 2021 dalam artikelnya yang berjudul Video Pembelajaran Gerak dan Lagu untuk meningkatkan stimulasi kemampuan lokomotor anak usia 5-6 tahun. Juga menemukan bahwa media gerak dan lagu sangat efektif dalam meningkatkan aktivitas fisik motorik anak usia dini. Ketiga itu ada penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati 2017 yang berjudul Evaluasi Pemanfaatan Media Audio Gelaria atau Gerakan dan Lagu Anak Ceria yang menjelaskan media gerak dan lagu dapat menumbuhkan antusiasme dan semangat belajar anak-anak di lembaga PAUD Galeria yang berisi kombinasi antara lagu anak dan gerakan. Ya, terbukti sangat mampu meningkatkan partisipasi, konsentrasi, dan koordinasi motorik anak. Seperti itu. Adapun kerangka pikirnya, kerangka pikir di sini saya menyusunnya. Yang pertama, kemampuan konsentrasi anak. Bagaimana caranya kita untuk memberikan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi anak? Maka kita harus memberikan metode atau pembelajaran berbasis gerak dan lagu seperti media yang saya lakukan itu media gerak dan lagu. Nah, yang dilakukan dalam suatu sentra seni dengan sentra seni dalam suatu sentra seni yang dapat menimbulkan kemampuan konsentrasi anak itu meningkat. Jadi ketika anak kurang fokus, kita memberikan dia metode pembelajaran yang menyenangkan seperti gerak dan lagu dalam satu tempat atau area yang bisa disebut sentra seni, maka disitulah akan timbulnya kemampuan konsentrasi anak itu meningkat seperti itu. Nah, hipotesis berdasarkan pada kajian pustaka dalam kerangka pikir yang diuraikan di atas, maka hipotesis tindakan yaitu media gerak dan lagu di sentra seni dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi anak di kelompok B TK Raudatul Amin Solonsa Morowali. Nah, berikutnya di bab 3 metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Sebagaimana menurut Ari Kunto, penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru bekerja sama dengan peneliti atau dilakukan oleh guru sendiri yang juga bertindak sebagai peneliti di kelas atau di sekolah tempat mengajar. Berikutnya, tempat penelitiannya itu di TK Raudatul Amin. Waktunya di bulan Januari 2025. Subjek penelitiannya ini adalah anak yang berjumlah 15 orang di kelompok B TK Raudatul Amin Solonsa tahun ajaran 2025, terdiri dari 8 anak laki-laki dan 7 anak perempuan dengan rentang usia 5-6 tahun. Nah, faktor yang diteliti, faktor anak didik, faktor guru, dan faktor sumber belajar. Berikutnya prosedur penelitian tindakan kelas. Prosedur ini prosedur yang akan ditempuh atau direncanakan. Prosedur ini direncanakan terdiri dari 2 siklus yang saling berkesinambungan. Langkah-langkah dalam penelitian ini sama di setiap siklusnya, di mana setiap siklus dalam penelitian ini terdapat 4 langkah yang dilaksanakan secara sistematis dengan perencanaan yang telah ditentukan, di antaranya yaitu tahap planning atau perencanaan, tahap acting atau tindakan pelaksanaan, berikutnya ada tahap observing, pengamatan dan refleksi. Nah, adapun teknik pengumpulan datanya melalui observasi dan dokumentasi. Observasi kita terjun langsung mengamati anak-anak yang ada di TK Raudatul Amin. Nah, adapun dokumentasi itu bisa dalam bentuk buku, foto, atau video yang kita laksanakan waktu pengamatan kemarin, waktu pengamatan di TK Raudatul Amin, seperti itu.
G. Teknik analisa data. Teknik analisa data ini diolah dengan menggunakan analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Penelitian bersama guru secara kolaboratif melakukan pengamatan atau penilaian untuk memperoleh data dan nilai yang diperoleh anak didik selama aktivitas pembelajaran. Nah, dengan simbol BSB atau berkembang sangat baik, di mana poinnya itu 4 bintang. Dan ada BSH, berkembang sesuai harapan, poinnya itu 3 bintang. Ada MB mulai berkembang, poinnya itu 2 bintang, dan BB belum berkembang dengan poin 1 bintang. Dengan menggunakan rumus nilai perolehan anak dalam kurung BSB kali 4 tambah BSH kali 3 tambah MB kali 2 tambah BB kali 1 dibagi dengan jumlah seluruh indikator seperti itu. F. Teknik pengumpulan data. Kemampuan konsentrasi anak dikatakan meningkat apabila lebih dari 75%. Kedua, aktivitas mengajar guru dikatakan berhasil apabila minimal 85% langkah-langkah rencana program pembelajaran harian dengan menggunakan media gerak dan lagu terlaksana dengan baik. Adapun aktivitas belajar anak didik dikatakan berhasil apabila minimal 80% anak didik aktif dalam proses pembelajaran dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, itu saja hasil presentasi saya. Baik dan kurangnya saya mohon maaf. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.